selamat datang di channel Gua Santin. Agar tidak ketinggalan informasi dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Buruan. Belum waktunya itu pasti ada kelainan. Kemudian janin kurang gerak. Nah, uni-uni yang lah hamil gadang mungkin lah mulai terasa dari anaknya. Lah bisa dirasakan ya. Ini berapa bulannya? Masuk 4 dan terasa lah ya. Ini berapa nih? Masuk 8 dan terasa lah. Lama. Nah, biasanya misalnya seandainya uni kurang merasakan gerak anak di waktu siang karena siang itu aktivitas, banyak porojo misalnya kan, cobalah rasakan ketika awak beristirahat di malam hari. Nah, itu akan terasa ini ya. Nah, itu akan sangat joleh terasanya ketika kita merasakan gerak janin itu di saat ibunya sedang rileks gitu. Nah, mulailah pegang perut, mulai rasakan pergerakan janin. Nah, itu bisa kita tahu kok lah kurang gariknya kok atau baa, itu bisa kita rasakan. Kemudian demam tinggi. Nah, ibu hamil ini usahakan jangan pernah, usahakan jangan demam gitu. Tapi kalau memang kita demam, segera minum obat, segera ke tenaga kesehatan, karena ketika kita demam itu suhu di dalam, suhu air ketubannya akan dua kali lebih dari suhu kita gitu. Karena ini di dalam kan, jadi akan lebih hangatnya dari awak, dan itu akan mengganggu dia. Nah, ini tanda bahaya pada saat persalinan. Ini pendarahan lewat jalan lahir, karena biasanya jika melahirkan normal itu darahnya tidak terlalu banyak. Nah, kalau darahnya yang keluar dulu gitu. Kalau awak kan biasanya tanda melahirkan tuh cuma darahnya seketik kan, tidak pendarahan yang mengucur. Kemudian tali pusat atau tangan bayi yang keluar dari jalan lahir. Nah, keluar tali pusatnya dulu, itu bisa menyebabkan asfiksia, sesak nafas. Jadi karena tali pusatnya tadi lah terjepit di jalan lahir, nah itu akan mengganggu pernafasan bayi, karena bayi itu bernafas lewat tali pusat tadi. Nah, kemudian ibu tidak kuat mengejan. Nah, lah habis saja tenaga ibu, sedangkan anak masih di jalan lahir. Nah, jadi itu susah, nanti akan menyebabkan bayi itu sesak nafas juga, karena ini terlalu lama dalam proses persalinannya. Ibu mengalami kejang, ini bahaya juga karena kurang asupan oksigen ke bayi, sama seperti tadi. Kemudian air ketuban keruh dan berbau. Berarti kok bisa jadi karena inilah lewat bulan. Nah, jadi air ketuban itu kan bayi itu kalau baru lahir malah mengeluarkan mekonium, BAB-nya yang hitam tuh kan, hijau kadang hitam. Nah, ketika lah lewat bulan, nanya lah mengeluarkan BAB-nya tuh di dalam. Nah, itulah yang dimakannya di dalam. Nah, itu akan sangat berbahaya pada janin. Kemudian ibu gelisah atau mengalami kesakitan yang hebat. Nah, kok terlalu sakit, terlalu nyeri ibunya, tapi ini agak susah dibedakan karena tingkat ambang nyeri kita itu berbeda-beda. Kadang ada orang yang malahnya nanti untuk aja kan, tiba sakit tuh apa saja seorang, mengatur nafas saja seorang, tapi ada yang kadang tidak terlalu sakitnya lah mungkin kan, itu memang iya kan nih, itu memang berbeda-beda tiap kita. Saya dulu waktu dinas pernah anak pertama yang masih muda, umur 20 tahun, jadi ketika melahirkan tuh manjik-manjik bagainya dia tuh kasua gitu kan, memang tidak tahan sakit, ini memang kayak gitu, orang tuh kan lupa ketik saja aja menangis. Jadi memang ambang nyeri awak tuh beda-beda tiap awak. Jadi ketika merasakan sakit ketika persalinan itu, cobalah untuk mengatur nafas. Jadi misalnya ketika pembukaannya belum lengkap, uni belum boleh mengedan. Karena kenapa? Disitulah nanti akan bisa terjadi pendarahan, itu bisa terjadi varises pada vagina. Karena awak len waktunya untuk mengajan pembukaan lengkap. Nah, itu tuh akan sulit ditahan. Nah nih, yang lama ulang, kalau tiba sakit itu payah awak nahannya kan. Nah, itu akan sulit ditahan, susah menahan kalau tiba jan kecil orang tuh. Tapi ketika memang pembukaannya belum lengkap, itu memang belum boleh. Nah, itulah gunanya awak mengatur nafas. Ambil nafas dalam, buang ke mulut. Ambil nafas dalam, buang ke mulut. Gitu caranya. Bisa, Novi? Karena pengalaman pertama itu memang kalau memang itu dirasakan pas dia sakit, pas dia kontraksi kan togang kore awak temaninya
koreh kan, kayak koreh rasa papan lah kan, memapan ya kan. Nah pada saat itu ambil nafas dalam, habis itu buang pelan-pelan lewat mulut, begitu. Jadi ndak awak kadang mode mau hujan kan, mode ingin BAB lah rasanya kan, wak lopehan. Nah dengan itu tuh terdorong dia, sedangkan pembukaan awak alon lengkap. Nah itu yang mengakibatkan kadang pendarahan pada ibu melahirkan. Nah itu salah satu penyebabnya. Nah ini saat nifas nanti, ini tanda bahaya dan penyakit saat nifas. Pendarahan lewat jalan lahir, itu terlalu berlebihan. Kalau ini yang mau ulang tuh lah tahu tuh bara darah nifas awak itu kalau terlalu berlebihan itu segera lapor ke tenaga kesehatannya. Terlalu banyak bana Bu. Ini memang kalau darah nifas ini memang dia biasanya tidak sampai 20 hari donak nih. Tidak dong kan? Ada yang sampai 20 hari. Tidak dong kan? Ayo, biasanya yang paling banyak tuh paling 10 hari pertama tuh yang banyak-banyak. Nah, habis itulah sedikit-sedikit saja lah. Jadi kan nifas tuh dalam apa kan 40 hari. Tapi dia tidak akan sampai 40 hari itu berdarah-darah aja toro gitu. Jadi kalau ada lah berlebihan mana rasanya darahnya, itu segera hubungi tenaga kesehatan. Kemudian cairannya itu ada yang keluar yang berbau. Nah kemungkinan ada infeksi atau ada bagian-bagian kakak anaknya yang tidak keluar bersama ketika setelah melahirkan tadi. Nah itu bisa jadi penyebabnya kalau busuk gitu, ada sih baunya kan. Kemudian bengkak di wajah, tangan dan kaki, atau sakit kepala dan kejang-kejang sama seperti tadi. Kemudian demam lebih dari 2 hari. Nah ibu hamil ini, ibu nifas ini juga bisa demam. Salah satu penyebabnya kadang pembengkakan ASI, itu bisa menyebabkan kita demam. Jadi kalau mulai kehamilan 7 atau 8 bulan, itu mulailah diberasihan sekitar puting susunya. Ini 8 bulan, lah sini. Lah yang diberasihan. Nah, ini yang lain diberasihan. Nah, itu mulai dibersihkan lah karena ini kadang lah ada putih-putihnya. Karenanya mulai ada pengeluaran kolostrum itu tiba-tiba air susu jolong itu kan mulainya kalau putih-putih ya. Nah itu kalau tidak dibersihkan nanti ketika awal menyusui itu akan sakit deh awak tibunya. Dia pengalaman saya ketika hamil anak kedua itu lupa nih. Cik itu lupa, jadi lah lupa membersihkan puting susu, jadi lah merasa santai aja kalau anak kedua kan. Kiranya malah banyak yang lupa jadinya. Jadi 2 bulan menyusui dengan puting susu berdarah. Itu ya Allah ya Tuhan sakitnya, nggak bisa sakit loh itu pada malahian rasanya lain. Ini malah nangis dia. Deh ya. Alih kasua nih nggak terhitung barang yang cabiak dong. Jadi yang nggak tahan tuh nih orang yang di sekitar kita. Mereka nggak tahan nih ya Allah kalau kamu di tua namanya jangan lena mama seorang, orang tua wak seorang lah yang lawak kecian Tuhan modeliko ndak mah pokoknya harus asih lain lintuhnya macam lihat gitu kan. Ya udahlah geselah susu bantu alah situ gitu kan. Memang ndak kuatnya, jadi di rumah tuh selama 2 bulan kalau anak tuh nangis kamu nyusui orang tuh payah sadonya di bagi kan saruang kan ibanan deh kalau takkan itu entahlah. Memang kesalahan memang lupa sama ndak inget gitu kalau puting susu tuh harus dibersihkan, lupa lo mah mencetnya. Pokoknya lah merasa enjoy lah kadua lah hamil kadua kan lah anak kadua rasanya awak lah siap benar gitu kan. Nah, ternyata hal-hal yang model itu tuh lupa. Jadi selama 2 bulan itu menyusui dengan keadaan model itu. Ditambah gigitkan sarung satu anak menyusui. Bayangkan lah anak laki-laki pula menyusunya kue kan. Nah tapi karena emang keinginan tekad ndak nio dia susu bantu sampai anak umur 6 bulan pokoknya ndak boleh. Tapi itu dorongan orang sekeliling ya juga kalau memang ndak nio yalah kalau menyusui kami pahit soalnya ndak tahan yang mencari awak kan. Jadi awak pun harus gigih biarlah, yang penting anak awak ndak terpapar jauh susu formula gitu. Jadi memang kegigihan awak itu memang harus datang dari hati masing-masing. Juga harus didukung oleh keluarga. Kadang kan keluarga awak tuh ketika anak menangis, nah itu kemarin kelas ibu hamil di Banjarlowe Kete itunya setiap anak menangis, dia merasa
neneknya ya, bukan ibunya, neneknya merasa anaknya itu tidak kenyang. Nah jadi mulailah dia padahal masih 3 bulan nih, nak kenyang anakku tuh doa dia laiko teman. Padahal anak menangis tidak selalu karena dia tidak kenyang, karena memang porsi usus anak tuh disesuaikan loh dengan umurnya gitu. Kalau udah dapet lain waktu itu janji sama Banjar LPP tuh baru hari apa petang tuh nanti? Ya Selasa. Itu ada ukuran usus bayi itu dari ini baru lahir sampai nanti umur 1 tahun itu memang ada porsinya. Kalau ususnya sagadang iko bara porsi makannya setiap sekali makan memang ada. Jadi tidak selalu anak itu menangis karena dia lapar gitu. Kadang awak de apa-apa orang kok kan ya aja lah makan lah ndak konyangnya tuh do kan gitu kadang kan. Jadi tekadkanlah ibu-ibu uni untuk memberikan ASI kepada bayinya sampai umur 2 tahun gitu. Insya Allah cukup gitu. Karena kita sudah diberikan keistimewaan oleh Allah pasti untuk mencukupi anak kita. Kalau misalnya ASINya kurang, cobalah untuk makan sayur-sayuran, sayur hijau. Itu kayak pucuk katu tuh kan. Nah, itu pucuk katu, pepaya itu akan sangat menambah produksi ASI. Dan kuncinya semakin sering kita menyusui, produksi ASI itu akan semakin banyak. Nah, kadang orang kan dia enggak sebaraya susu tuh enggak masuk susuan anak tuh kan. Itu memang tambah enggak terpancing gitu. Tapi cobalah di susuan taruh itu akan memancing produksi ASI. Tapi ibunya harus rileks. Jangan sosak, jangan komak pula gitu. Nih, balah kuai enggak boleh, harus rileks. Karena itu akan mempengaruhi otak kita bekerja untuk memproduksi ASI. Itu kaitannya. Nah, kemudian ini sindrom pasca melahirkan. Mungkin ini pernah dengar itu ada ibu yang baru lahir, anaknya baru lahir, kemudian anaknya dibunuh, ada yang dimasukkan kulkas, ada nama nih. Nah, itu salah satu penyebabnya karena itu sindrom pasca melahirkan. Ini depresi, ini stres, ini merasa tidak sanggup untuk menyusui anak. Kadang anaknya masih ketek, kayak gitu kan, abangnya kadang menangis, anaknya minta menyusu loh. Kadang di situ ibu-ibu ini stres, merasa tidak sanggup untuk merawat bayi yang baru lahir. Nah, kalau lingkungannya tidak mendukung, orang-orang cuek sadonyo, nah itu akan sangat berpengaruh kepada kondisi jiwa si ibu. Nah, harusnya kelas ibu hamil kok awak sama apa-apanya, jadinya bisa tahu apa yang dilakukannya ketika ibu mengalami ini. Tapi nak tadi lebih dola di tempat awak kok bisa itu di Jogja nih, di Jogja itu kelas ibu hamilnya sama apa-apanya memang yo gitu kan. Awak tak bilo-bilo lah, maksudnya mau baca buku itu nak nionya dong kan. Paling enggak tahu aja lah apa-apa isi buku kayak itu lah jadi tuh. Tapi di tempat awak itu tuh mana tidak kan. Lah baca aja lah itu orang kan. Nah itu lo kadang baca-baca udah nyentak nih. Nah itulah karena lingkungan sangat berpengaruh. Nah itu depresi karena nyu merasa kadang tidak sanggup ini untuk anak kadang lah kedua. Aku beranak lo ketik cek lagi kan. Nah kurojo rumah lo kadi kaku kan itu nama pikiran kadang kan. Nah itu kadang menyebabkan depresi pada ibu hamil. Jadi ibu-ibu siapkanlah diri, siapkan mental karena relax aja, jalani aja dengan santai karena itu akan bisa aja lewati itu. Tak boleh sedih berlarut-larut. Kemudian ini penyakit malaria. Risiko masih ada penyakit malaria nih? Tidak ada Dona? Tidak ada ya. Penyakit malaria itu gejalanya seperti demam, menggigil, berkeringat. Jadi pelajaran tapi setidaknya kita tahu juga. Nah, akibatnya bisa menyebabkan ibu demam, anemia, hipoglikemi, keguguran, lahir mati, lahir prematur, BBLR, malaria bawaan. Nah, ini cara penularan malaria. Mungkin kita semua sudah sama-sama tahu cara penularan malaria itu lewat gigitan nyamuk.
Siko rasanya nggak boleh, tapi kalau DBD mungkin masih. Nah, kok cara pencegahan malaria itu lolok pakai kelambu. Masih ada ini yang lolok pakai kelambu sih kok? Ada lain. Nah, satu. Sebenarnya bagus kan melindungi kita, melindungi anak tanpa obat nyamuk. Nah, obat nyamuk tuh kadang menyebabkan anak-anak asma kan, sesak nafas. Sakit gaduh ya. Yo, susah waktu nggak nyaman waktu lolok, jadi nggak lolok waktu kan. Nah, ini IMS. Lah dong yang pernah mencalek Iko, semoga boleh. Mudah-mudahan kami aja lah nama cek nama Iko konan. Nah, Iko penyakit menular seksual. Nah, Iko namanya kencing nanah, model Iko bantuknya. Di ado model nanah di ujung kepala burung. Nah, Iko herpes. Herpes itu kayak sariawannya di tepi-tepi itu. Beko bisa dicelik ke rumah. Pak Sarawak bidan tadi. Tadi itu pelajaran kami. Itu pelajaran tadi ya. Celik tak ada. Kan apa kan halal punya sorong-sorong kan. Kamu nggak bisa. Nah, ini sifilis. Mereka lah kira-kira bantuannya. Jadi ini harus tahu. Ini pelajaran dasar namanya. Nah, Iko nampak ini sadonya. Nah, ini kalau di perempuannya ini seperti ini. Nah, kok kayak jenggot ayam. Nah, Iko kandidas karena AIDS. Nah, aku lah mode putih-putih di dalam vagina awak tuh. Nah, kok kayak mode jengger ayam. Takutkan orang ayam. Iya, dari itu. Nah, kok bantuannya. Kok yang di perempuan, kok yang di laki-laki. Jadi ini menular melalui hubungan seksual. Jadi seandainya ada modeliko, segera hubungi tenaga kesehatan dan berhubungan seksual dengan menggunakan kondom. Mudah-mudahan tidak ada ini ya. Tapi jalan-jalan ke tubuh rumah ya. Kau pelajaran Pak kelas ibu hamil tadi kok buka Sarawalu. Nah, kemudian ini HIV. Ini menularnya lewat hubungan seksual, penggunaan jarum suntik, kemudian penularan dari ibu kepada bayi. Semoga ini dijauhkan dari kita semua. HIV AIDS. Kalau lah cek sadonya ya, tahun ini kan lah cek sadonya tuh di puskesmas itu ada pemeriksaan triple E namanya, ada pemeriksaan sifilis, ada HIV sama HBsAg. Nah, kalau untuk pemeriksaan HIV kose biasanya di rumah sakit itu dipungut biaya sekitar 300 lebih. Nah, kalau ibu hamil itu gratis. Nah, kan sayang kalau kita lewatkan. Itulah semakin elok pemerintah rawat ibu itu. Nah, ini cara pencegahan HIV/AIDS. Jangan berganti-ganti pasangan tanpa kondom. Bakal aja sama seorang aja enak. Itu penjelasan untuk orang yang hidup bebas bagi itu mah. Kemudian bersikap saling setia ke pasangan masing-masing. Kemudian cegah dengan menggunakan kondom. Nah, seperti yang telah dikatakan tadi sebelumnya, penyakit menular seksual itu bisa dihindari dengan penggunaan kondom. Kemudian dan pakai narkoba. Waduh, ini pakai narkoba sih kok. Berhentilah pakai narkoba. Ada sih. Nah, habis. Ada pertanyaan uni-uni? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ini ada depan. Ada tanya nih? Udah pernah senam hamil deh? Belum. Nggak tahu gitu. Ini ya. Aku kasih materi senam hamil aja. Sekarang aja. Nggak bisa orang ini pakai rok. Pintu. Enggak blok awak. Ada pertanyaan Doni? Bila nak di rumah seorang senam hamil. Nomor sih sadonya. Coba nak senam hamil tak? Enggak bisa nggak dulu. Tadi
Nggak ada pertanyaan lo. Mengerti ini sadonya. Kamu ada pertanyaan deh? Ada apa juga pertanyaan? Tengok tuh dari awal. Tengok ketinggalan. Tendensi aja nampaknya. Nggak nengok itu deh. Kamu Dina apa ada situ? Apa nih? Kesusahan nengok ini. Ke rumah enggak. Pinjam buku. Selanjutnya dengan menjelaskan tentang KB karena ini sudah banyak yang usia kehamilannya mendekati persalinan. Nah itu harus sudah tahu nanti ketika setelah melahirkan pakai kontrasepsi apa, pakai KB apa. Selama kau ini pakai KB suntik umumnya, ini suntik umumnya kayaknya ya. Uni nama tanyong ke titi sali dia, enggak ya dia? Hah? Uni nama tanyong ke titi sali dia. Nah, ini dah, langsung aja tuh bos itu kan kali langsung dipasang. Nah, ini metode kontrasepsi yang ada yang bisa Uni pakai. Jadi dari sekarang itu harus sudah tahu nanti pakai kontrasepsi apa. Kenapa? Karena kehamilan itu memang kita harus jarakkan karena uterus kita itu, rahim kita itu baru sanggup memenuhi kebutuhan janin selanjutnya, baru sehat, baru pulih dinding-dinding sadonya itu setelah 2 tahun. Jadi dia butuh waktu 2 tahun untuk kembali ke keadaan normalnya lagi. Nah ini IUD itu ditanam di dalam rahim wanita. Itu jika pemasangannya benar itu tidak akan lari ke jantung ke segala macamnya karena di Siko setelah dinas 10 tahun di Siko. Nah itu juga yang jadi masalah baru setiap turun ke lapangan. Ini sebabnya pakai IUD ketika disarankan nih enggak tuh Iko lari ke jantung, timbul di jantung. Enggak bisa karena Iko sampai berkembang tumbuh dan berkembangnya janin awakku diam seketikku saja. Nah disitulah IUD itu dipasang. Jadinya enggak bisa lari kemana-mana. Nah IUD ini kebaikannya yaitu dia tidak mengandung hormon, jadi dia tidak mempengaruhi berat badan, tidak mempengaruhi mood kita, dan juga kadang ada kan kalau pakai suntik itu ada hitam-hitam di muka. Nah tidak mempengaruhi itu juga karena dia tidak bersifat hormon. Jadi sifatnya IUD ini dia cuma membunuh setiap sperma yang masuk ke dalam rahim, nah ke dalam vagina kita. Jadi ketika sperma itu masuk, ketika di dalam itu ada IUD, dia akan mati. Nah jadi ini tidak ada mempengaruhi hormon awak. Nah beda sama implan, pil sama suntik. Nah implan, pil sama suntik itu dia menebarkan hormon ke seluruh tubuh. Jadi ada hormon di dalam tubuh awak yang sama sekali tidak diproduksinya. Contohnya di beberapa ibu ini, beberapa wanita itu hormon penyebab haidnya itu diminimalisir sekali. Jadi ketika dia memakai suntik itu ini tidak haid deh. Jadi tidak ada penebalan dinding rahim, tidak ada yang katerkikis. Jadi bukan karena darah itu tertumpuk di dalam perut. Kadang orang dek suntik, udang badan kan darah ketubuhan. Tidak, salah. Itu sangat salah sekali karena ketika dia memakai suntik, efek sampingnya itu tidak haid, karena itulah tidak terjadi penebalan dinding rahim tadi. Jadi tidak ada penebalan dinding rahim itu anak di kaluannya gitu. Jadi memang tidak ada itu sama sekali. Nah di beberapa wanita suntik ini menyebabkan berat badannya bertambah, ada berdebar-debar, ada kemudian keinginan untuk berhubungan seksual terganggu gitu. Jadi merasa tidak selai gitu, merasa menolak aja, merasa terpaksa ketika melayani suami. Itu beberapa keluhan pasien yang datang gitu. Nah kalau implan itu sama, dia hormonal juga, menebarkan hormon ke seluruh tubuh wanita. Itu di beberapa wanita ada yang menyebabkan haidnya teratur, tapi ada juga yang tidak. Pil, nah kalau pil ini haid tapi tidak boleh lupa, karena kalau pil kok lupa sewa bisa langsung jadinya gitu, karena dia membuat kita subur. Nah ini pil sifat. Kemudian ini
tubektomi aku kalau lah banyak guna anak waktu nih. Kalau boleh anak kan umur lah lanjut, baru dilakukan itu pengikatan atau pemotongan saluran sel telur wanita. Samu ngaci, kau yang bisa diperjuang di laki-laki tapi tidak belum nomor aku tuh. Pengikatan saluran spermanya atau dipotong. Nah ini namanya vasektomi. Diguntung belum ada. Yang ada baru di foto tangan. Di sini belum ada. Kemudian kondom. Nah, yang mencegah terhadap penyakit menular seksual tadi yaitu kondom. Tapi pemakaiannya agak repot. Angka kegagalannya juga tinggi. Nah, itu jadi sekarang ini silahkan berdiskusi nanti sama suami di rumah. Habis ini kita mau pakai KB apa? Jadi bisa lo ketika kalau mau pakai IUD kok Diko ketika langsung melahirkan, ketika melahirkan nanti itu bisa langsung dipasang. Nah itu kalau memang pakai IUD ya, misalnya kalau kakak anak kan, langsung pasang itu bisa. Itu tergantung kompetensi bidannya nanti. Ada yang yakin dengan pemasangan itu, ada yang enggak. Jadi ketika lalahi ya pasang aja lah bu, pada 2 kali itu balik kan. Kebanyakan di siko mengangkang tuh nanda nama orang gitu. Iya, saya mengangkang. Agak waktu malahian awak sakit gitu. Jadi awak dapat peduli gitu kan. Awak memang nih mengolah anak ada dosewa aku. Siko mengangkang tanpa awak sakit, tanpa mengamangan kan kita mengangkang. Nah, kebanyakan itu yang uni-uni yang datang kebanyakan itu. Berapa tahun itu IUD? IUD itu udah 8 tahun. Tapi bisa kita buka sebelum itu. Umumnya kami tenaga kesehatan lebih memilih koni karena efek sampingnya tidak ada gitu, kurang. Tidak mempengaruhi bentuk tubuh, tidak mempengaruhi mood untuk berhubungan seksual juga tidak. Jadi sifatnya itu memang cuma untuk melindungi, membunuh sperma. Jadi masa sperma itu mati, tidak bisa dibuahi gitu. Memang itu aja akunnya IUD ko. Makanya kebanyakan tenaga kesehatan itu pakai IUD. Nah kok kalau ada orang gangguan hormon, misalnya ini ada kanker. Atau keluarganya pernah ada dapat tumor misalnya ini kok ada mamanya atau ibunya yang pernah tumor atau pernah dapat kanker kan, nah itu usahakan jangan pakai kontrasepsi hormonal. Nah karena awak lah ada bakat tadi kan, lah ada keturunan karena kanker tumor itu bersifat genetik, jadinya kadang yang menurunkan. Jadi kalau memang lah ada bakat keluarga awak, ibu awak yang menderita kanker, usahakan untuk memakai kontrasepsi, jangan yang hormonal. Ada yang kadikanyan uni-uni. Masalah haid apa nih? Ada tetangga kan, tapi ini tak KB deh. Dalam 3 bulan nak ada kan datang. Bulan yang keempat ada 3 2 hari. Itu bulan kelima banyak. Nah itu penyebabnya. Itu bisa jadi karena hormon di dalam tubuhnya memang tidak seimbang. Memang ada masalah hormonal di dalam tubuhnya itu, atau ada tumor, ada kanker, ada yang lain. Jadi ini harus bergerak ke tenaga kesehatan dulu. Yang pertama sekali kemungkinan itu hormonnya tidak seimbang. Kadang orang yang orang yang lamu hamil kok. Ini tidak ada keturunannya deh. Nah itu memang itu tuh hormonnya tidak seimbang, ini harus berubah. Ini pengen bisa berubah dokter lalu banyak yang kayak gitu, berarti hormonnya memang tidak seimbang. Kebetulan ada kawan daki mana itu nyala 3 tahun nikah kan, ini memang dari gadisnya kayak gitu, sebulan kini haid, sebeko ke 4 bulan tidak haid, baru siap tuh haid setiap bulan banyak-banyak. Nah sama tuh kini barulah ya anaknya batang, 3 tahun nikah, tapi nya terapi hormonal. Nah yang namanya terapi hormonal itu suami istri misalnya saja. Jadi suami istri di terapinya teratur dulu, jadi bobotnya pun tidak putih. Jadi hormonnya itu diseimbangkan dulu, hormon di dalam badan itu diseimbangkan dulu dek dokternya dengan obat-obatan. Nah setelah seimbang baru nanti dipanggil dulu dek pemakaian dek di terapi suaminya. Kadang kan sperma itu ada yang tidak kuat untuk membuahi kan, kurang gesit. Nah itu loh dia jadinya suami istri barulah ya petang. Itu udah 8 tahun nih enggak jalan. Nah itu cukup terapi hormonal.
memang harus rutin gitu, memang harus gigiah. Artinya memang ada masalah tidak seimbang hormon di dalam tubuhnya tuh kalau yang kayak gitu. Makanan yang tawar ibu-ibu. Kan minum awal gitu. Ada pertanyaan yang lain? Kalau enggak, Betagor wadinya. Eka lah bukan. Alah jarang na Eka. Siapa cek ini untuk sabi cek. Ini di mana preso bini untuk sabi? Hai Siko. Sana mo Sesi. Sesi. Desi. Malu. Nah mungkin Om Yuni bisa lihat video Iko, jadi Om Yuni bisa tahu kenapa di 3 bulan awal itu kita tidak boleh kekurangan nutrisi. Lihatlah di Siko AA Sajo di 3 bulan awal itu pembentukan janin itu. Jadi memang jangan sampai awak kadang wak belum 3 bulan lalu datang ke tenaga kesehatan ya kan, belum deh tunggu dulu. Itu sangat fatal karena di 3 bulan pertama itu pembentukan janin itu yang inti-intinya disitulah pembentukannya. Nah padahal awak kadang di situ awak ada mual muntah, ada segala macam dan awak tidak kontak dengan tenaga medis, nah itu akan sangat rugi sekali. Ini nampak sadonya ini. Kalau tak ada meja atau di atas ada. ke-12 tuh nya lah terbentuk sadonya. Kadang awak masih lonjak iya leh hamil indah, iya enggak? Iya enggak nih? Nah, itu minggu ke-12 nya lah terbentuk semua itunya lah terbentuk, malah jari-jarinya lah mulai membelah itu. Nah, buat awak masih ragu dulu baru kan. Nah, disuat lah menunda-nunda pemeriksaan ke tenaga kesehatan. Itu sama kurangnya kalsiumnya, kurangnya saat itu pembentukannya kan. Nah, itu. Nampak. Nanti nak ada intinya ah.
ceritanya ini. Ada doa, paham saja. Tentang yang dijelaskan tadi. Tahapan persalinan normal. Setelah 9 bulan masa kehamilan, tahapan persalinan normal. Setelah 9 bulan masa kehamilan, momen yang paling ditunggu adalah persalinan. Proses persalinan membutuhkan proses yang tidak sama pada masing-masing individu. Ada yang persalinannya cepat, ada yang membutuhkan waktu lama. Namun secara umum, ada 4 tahap persalinan atau disebutkan dengan kala. Berikut ini tahapan persalinan normal yang maks harus tahu. Tapi sebelum ke tahapan tersebut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya Mams. Tahapan pertama atau kala 1 atau kala pembukaan. Tahapan pertama proses melahirkan normal dimulai dengan kontraksi dan pembukaan leher. Pada persalinan pertama kali, fase ini umumnya berlangsung selama 14 sampai 15 jam. Tetapi berbeda jika Mams sudah pernah menjalani persalinan lebih dari 1 kali, biasanya akan berlangsung lebih cepat. Tahapan pembukaan juga diukur dengan istilah pembukaan yang dilihat dari seberapa lebar dibuka. Pembukaan 1 artinya memulai terbuka 1 cm dan seterusnya sampai bukaan lengkap atau bukaan 10, di mana mulut rahim telah terbuka 10 cm dan bayi siap dilahirkan. Tahapan kedua atau kala 2 atau kala pengeluaran atau disebut juga mengejar. Tahapan kedua persalinan atau kala 2 adalah proses pengeluaran bayi dari rahim, ditandai dengan kontraksi dengan jeda lebih sering dan semakin kuat. Secara perlahan, posisi bayi akan turun ke jalan lahir. Tenaga kesehatan yang membantu proses persalinan akan menyarankan Mams bersama istri dan bayi sebelum memperbolehkan Mams mengejar. Barulah ketika pembukaan sudah lengkap hingga 10 cm, Mams diminta mengejar. Kadang sulit menahan keinginan mengejar Mams. Bila bayi sudah berada di bawah panggung dengan panduan yang ada di dokter, Mams akan dipandu mengejar dengan kuat saat yang tepat untuk mendorong kepala dan keluar. Biasanya dengan 2 sampai 3 kali mengejar, kepala si kecil akan menyamping, kemudian berputar untuk bersiap menuju jalan lahir. Jika ini adalah persalinan pertama kali, maka kala kedua ini akan berlangsung sekitar 1 sampai 1,5 jam. Jika ini bukan persalinan pertama kali, proses tersebut dilakukan untuk berjalan apabila dan momen inilah yang paling ditunggu oleh Mams, yaitu bertemu sebuah hati yang telah dikandung selama 9 bulan. Tahapan ketiga atau kala 3 atau kala pengeluaran plasenta. Setelah bayi lahir, Mams pasti merasa lega dan bahagia. Tetapi masih ada tahapan yang bisa dilalui. Setelah bayi lahir, plasenta atau ari-ari akan menyusul keluar selang 6 sampai 15 menit kemudian. Pada umumnya, tahapan ini akan berlangsung cepat dan nyeri serta tanpa masalah. Pada tahap ini juga akan dilakukan penjahitan luka robek akibat jalan lahir. Sebelum dijahit, Mams tak perlu khawatir karena biasanya akan diberikan obat penenang lokal yang terluar sebelumnya. Yang terakhir, tahapan keempat atau kala 4, tahapan ini merupakan tahapan observasi atau pengawasan kemungkinan ada perdarahan serta pengawasan kontraksi rahim setelah persalinan kurang lebih selama 1 jam. Pada tahap ini, plasenta atau ari-ari telah keluar dan tidak boleh ada perdarahan pada kandungan. Kala keempat ini saat kritis bagi wanita yang memiliki risiko perdarahan pas
Jika semuanya aman, hanya perlu merawat kendala di area badan dengan menjaga kebersihannya. Itulah 4 tahap persalinan normal yang harus Moms dilakukan. Jadi, jangan khawatir dan takut lagi ya menghadapi persalinan normal. Jika ada pengalaman persalinan normal, tuliskan di kolom komentar ya Moms. Iya Mami. Nah, sedikit trik untuk menghilangkan nyeri pada saat persalinan nanti. Itu nyeri bisa rasakan di siku ada lesung pipit di belakang pinggang. Nah, itu bisa dipijat, diminta tolong pada suami atau ibu atau siapapun lah yang menemani kita saat persalinan nanti. Itu bisa diputar di dekat deh, depan deh. Aku mau cantain ini enak loh beneran. Nah di situ loh nih nanti pas ketika melahirkan itu akan terasa sangat nyeri, sangat ngilu. Nah itu bisa kita putar, kita urut di bagian ini. Ya, nanti kalau kamu kuat enakan. Nah, Mariko juga bisa. Nah, ini kalau itu dipijat kayak Iko, itunya akan mengurangi nyeri saat bersalin. Karena kenapa? Di siku kok urek-urek saraf ke panggulku di sikunya, jadi kok yang akan pegang nanti ketika kita melahirkan. Nah itu kalau yang akan direlaksasi model Iko. Itu makanya ada suami kan. Nah jadi waktu buat ke suami itu dulu, bekonya pasti tak rasa lama yo. Nah di Iko dulu boleh, Iko juga boleh. Nah itu di beberapa orang bisa kadangnya aja mode air panas atau dibungkunya nasi itu kan agak hangat kan sama singkat, nanti ditempel di siku itu juga bisa menghilangkan nyeri di saat persalinan. Nah di saat persalinan itu usahakan untuk mengatur nafas agar memang pas lah pembukaannya lengkap, nanti baru mengedan. Nah di 10 kan ada lesung pipit ini bisa merasakan mungkin di bawah motor. Nah itu akan sangat mengurangi sekali rasa sakitnya. Udah enakan loh. Duduk rame. Nah itu bisa dikurangi dengan cara massage namanya, massage terapi ibu hamil. Sebenarnya itu banyak loh deh yang bisa aku bagi deh. Nah ketika ini di situ ada yang melahirkan operasi anak pertama. Apa penyebabnya jadi operasi? Kata dokternya dulu gak dirangsang, gak itu nggak boleh sakit ini. Turun Kayak ketubannya lah yang habis. Nah berarti bukan karena panggul sempit kan? Berarti ada kemungkinan inilah bara-bara tafsiran balik badan anak ini memang disuruh operasi juga. Kalau wadahnya pembukaan satu naik, tapi kalau enggak juga yang operasi. Nah itu rajin-rajin jalan kayak gerakan mengepel gitu nih. Jadi rongga panggul awak tuh terbuka. Di badan yang sagiko nih alhamdulillah melahirkan normal dengan berat badan anak 3,6. Itu karena memang operasi itu memang takut, jadi memang jalan tuh memang rajin. Pas di hari kebetulan awak yang membuat tanggal tafsiran persalinan seorang kan. Jadi ketika tanggal 8 Mei itu alun raso AA kok alun adonya Rio. Jadi mulai pagi tuh kami jalan kaki itu sekitar 1,5 kilo karena memang takut di operasi tadi, takut di induksi tadi. Jalan sekitar 1,5 kilo lah sampai di situ pun di Harau lah, sampai di Harau pun itu ada tangga naik ke ke panorama. Mungkin yang lah pernah ke Harau itu tahu. Nah itu turun naik itu sekitar 6 kali. Habis itu pulang lagi jalan kaki lagi. Nah sorenya itu mulai sakit. Nah jadi memang usaha awak gitu, memang niat awak kalau memang pengen normal,
usahakanlah dari umur kehamilan 8 bulan gitu. Anak kedua pun model itu, malah anak kedua tuh supaya lebih lancar waktu itu baranang, cuman enggak baranang aku deh ya, di pegangan di yatirban. Jadi pas di dalam air tuh kaki wak dibuka selebar-lebarnya, itu akan sangat rileks sekali rasanya, nyaman sekali. Ketika kita hamil besar itu berenang di atas ban itu boleh hilang sakit pinggang dan ini, coba lah kalau nggak percaya ya, nyaman gitu kan, soalnya kan berat kita itu seolah-olah kurang ketika kita di dalam air, apalagi pari wadah ini kan itu tuh rasa nggak hamil sih gitu. Jadi pas di dalam air tuh kita buka selebar-lebarnya kaki, jadi rongga panggul tuh terbukanya gitu, rileksnya. Rajin-rajin jalan, cabut rumput itu di rumah, pokoknya sebelum melahirkan tuh rumah berusia sudah itu mah itu dia jadi rajin waktu itu nyongkong-nyongkong tuh rajin, jadi memang berusaha untuk melahirkan normal. Jadi awak lebih leluasa dalam merawat bayi gitu. Jadi kan sayang kalau operasi itu agak sulit ya nih ya, menyusuinya pun susah ya. Nah itu waktu itu menghindari itu karena memang untuk masuk ruangan operasi itu juga takut gitu. Gak terbayang. Gak terbayang bunyi gitu kan. Ada pertanyaan? Ini sudah jam 12. Nah, ada yang bertanya dong? Nih, pertanyaan nih. Lah siap ini kamu melahirkan 8 bulan ya? 8 bulan. Kamu sudah 8 bulan. Dari lah siap bajunya. Telah dipersiapkan segala kebutuhannya, jaminan kesehatan dan lain-lain. Nah itu Jo, kalau ini yang kalau ada jaminan kesehatan usahakanlah ikut, karena nanti awak nak tahu pas nanti melahirkan itu kita dan bayi kita dalam kondisi seperti apa, karena sayang benar rasanya ketika anak awak lahir ini agak kuning seketik kan, itu masuk inkubator umum. Nah itu 1 jutaan lebih untuk masuk inkubator tuh sehari saja gitu kan, kasihan. Ketika awak punya jaminan kesehatan kan akan lebih nyaman, pengenawan atau pocah belum untuk memikirkan biaya gitu kan. Jadi encak sebelum lahir diurus jaminan kesehatannya untuk ibu dan bayi. Nah, ada pertanyaan lain nih? Emang dari tadi ada loh ya. Jadi baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, demikian saja pertemuan kita kali ini. Jika ada salah dan janggal dalam penyampaian, dimohon maaf, karena memang nggak suka bagaras gitu ini, karena pegang-pegang itu sakit palu adanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.